Beberapa menit kemudian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Afni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sore yang sudah siang ini, di sore yang sudah siang, di siang ini sudah kita bertemu ini. Saya di sini nantinya akan menjadi observer tentang prakteknya Bu Afni nanti dengan masalah yang akan diaturkan oleh Bapak Nuris. Siap. Yang pertama, sebelum supervisi, saya akan menanyakan indikator apa yang akan dicapai oleh Bu Afni. Oke, dalam kegiatan supervisi, dalam kegiatan coaching kita, saya ingin mengembangkan kompetensi bisa mendengarkan aktif, kemudian bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, menggali setiap potensi dari coach, sehingga coach saya nanti bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bagus sekali Bu Afni indikatornya. Harusnya saya tadi seperti itu yang di posisi kunci. Ya, jadi biar kuncinya lebih menarik. Oke, siap. Jadi saya harapkan ketercapaian ini bisa nanti terlaksana dengan baik. Amin. Mungkin bisa dihubungi Pak Nurisnya. Langsung Pak ya? Oke, sebentar Pak ya. Iya, siap. Assalamualaikum Pak Nuris, ya ini kita ada di ruang meeting. Jika ada waktu mungkin bisa bergabung ke sini. Ya. Oke, terima kasih Pak Nuris. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okay. Oh ya, Bapak. Monggo. Saya monggo. Selamat pagi Pak Nuris. Ya. Selamat pagi Bu Afni. Tadi menghubungi saya ini katanya ada yang ingin diceritakan sharing kita tentang mungkin ada sedikit masalah Pak Nuris ya. Ya, sudah, terima kasih Bu Afni. Saya tadi ditelepon tuh bahagia banget. Jadi gini Bu Afni, kita ini kan guru ya. Guru itu kaitannya bertanggung jawab seperti itu. Kebetulan Bu Afni, saya ini adalah guru komputer. Guru komputer itu adalah kalau mengajari siswanya hanya dengan teori, jadi semacam ngomong gitu, itu ngambang mereka. Seumpama saya bilang rumusnya rata-rata itu adalah sama dengan afarik satu dalam kurung ini. Kalau itu nggak dipraktekin dalam di lab atau apa, itu pasti apa istilahnya ya, ngambang seperti itu ya. Sedang yang kita tahu, alhamdulillah lab kita punya fasilitas yang memadai, fasilitas yang bagus, fasilitas yang ya cukup mendukung lah untuk pembelajaran itu ya, walaupun memang ada beberapa kurangnya. Dilemanya seperti ini. Ya. Jadi sebagai guru komputer tuh kalau sudah menggunakan fasilitas itu sering banget jadi tersangka. Tersangka apa ya? Tersangka gimana itu Pak? Ya, kalau seandainya ada kalau seandainya ada perangkat yang rusak, terus atau mungkin kolektor yang rusak, atau mungkin komputer yang mati. Padahal kan ya itu memang keniscayaan elektronik kan ya, kalau ada masalah ya ada masalah, apalagi yang pakai adalah siswa kan seperti itu. Tapi ya tetap aja guru di situ pasti memiliki semacam tanggung jawab moral seperti itu yang akan ya bertanggung jawab atas hal tersebut. Kira-kira ya udah itu aja masalah saya. Ya oke. Terima kasih. Jadi siap. Jadi maksud Bapak Nuris ke sini tujuannya adalah ingin sharing ya Pak ya tentang permasalahan di ruang komputer yang biasanya guru TIK ini menjadi tersangka dalam kerusakan. Benar begitu Pak? Iya. Atau yang tujuan utama ini yang mana Pak? Apakah ingin sharing tentang kurangnya prasarana atau tersangkanya tadi itu Pak? Ya itu tersangkanya saja. Kalau prasarana kan sudah pastikan udah memadai. Cuman tanggung jawab moralnya itu. Jadi di sini mungkin Pak Nuris merasa ada tanggung jawab moral seperti itu ya. Semisal ada komputer yang rusak, nanti pas tiba-tiba dibilangin guru TIK yang berkaitan dengan hal tersebut. Benar begitu Pak ya? Betul.
Kira-kira Kira-kira. menurut Pak Nuris, apakah Pak Nuris pernah langsung itu Pak mendengar cerita-cerita atau kabar-kabar dari orang lain yang bilang seperti itu? Nah, betul. Jadi saya bukan ini berangkat dari pengalaman. Alhamdulillah benar. kan saya masih baru di sini. Hmm, Saya dulu sebelumnya ngabdi di sebuah yayasan Bu Apni. Jadi saya belum pernah tahu mekanisme kehidupan setelah detail di negeri. Cuman kalau waktu di yayasan sering bahkan benar. apa istilahnya ya, kadang dipojokkan ketika rapat, istilahnya ya itu lagi-lagi tersangka dalam artian seperti ini kan, yang pasti tersangka itu pasti kan siswa yang make ya. Benar. Cuman kan di dalam sebuah perkumpulan itu pasti ada yang suka yang tidak suka seperti itu. Guru-guru yang tidak suka itu yang biasanya mengadu domba, seakan-akan saya suruh ganti gitu ya. Walaupun tidak sampai seperti itu. Biasanya saya usahakan saya servis. Cuman kan saya tetap aja kewalahan kadang seperti itu. Jadi yang saya sampaikan ini adalah pasti pernah terjadi sama saya, tapi tidak di sini. Kalau boleh tahu kira-kira Pak, faktor-faktor apa Pak ya yang menyebabkan munculnya prasangka-prasangka seperti itu atau tuduhan seperti itu mungkin kepada guru TIK misalkan? Karena dalam setahu saya organisasi itu paling sensitif itu kalau bicara masalah keuangan. Jadi faktor yang utamanya itu. Jadi saya tahu sendiri bahwa ini kalau saya bikin lab itu uang ratusan juta habis, tapi itu setara dengan uang bosnya. Jadi ya wajar lah. Satu lab itu bisa 150 juta gitu. Itu faktornya. Jadi karena memang itu kaitannya dengan dana. Jadi faktor utama yang menyebabkan hal itu karena berkaitan dengan dana Pak ya? Iya betul. Butuh dana yang besar untuk memperbaiki hal tersebut. Kurang lebih begitu ya? Iya, menurut saya itu. Menurut Pak Nuris, kondisi yang ideal itu seharusnya seperti apa Pak? Kondisi yang ideal? Gimana ya? Menurut Bapak, versinya Bapak Kalau yang saya tahu. Mohon kalau salah diperbaiki sebagai coach ya. Idealnya harus ada penanggung jawab yang tupoksinya jelas. Contoh nih, saya sebagai guru hanya mengajar siswa. Harus ada satu orang yang namanya laboran yang itu tugasnya merawat laboratorium tersebut. Iya, merawat lab itu. Bagaimana caranya memaintenance, kalau ada kerusakan dia tangani. Jadi guru tidak punya dua tugas, satunya merawat, satunya yang ngajar seperti itu. Akhirnya yang terjadi adalah ketika guru ngajar, larinya malah nyervis gitu. Benar sekali. Itu mengganggu jam mengajar guru jadinya, benar ya. Akhirnya ya seperti itu. Monggo. Oke, jadi kondisi yang ideal seharusnya menurut Pak Nuris tadi ada laboran yang menangani khusus tentang lab TIK, sehingga guru yang mengajar fokus mengajar, laborannya fokus untuk menjaga dan merawat lab. Benar begitu Pak ya? Ya harapannya ya. Kira-kira langkah-langkah apa yang bisa Pak Nuris terapkan untuk mewujudkan kondisi ideal yang Bapak Nuris inginkan tadi? Nah itu alasannya kenapa saya ke Bu Apni sekarang. Kalau saya sendiri nggak tahu mau melangkah kemana itu. Tapi yang pasti saya sudah berusaha. Yang pertama pastinya koordinasi. Jadi saya mencoba untuk meminimalisir masalah dengan cara melaporkan terlebih dahulu kerusakan itu sebelum orang lain yang melaporkan. Yang pertama. Yang kedua, ketika rapat saya memberikan semacam masukan. Yang tadi saya harapkan ada laporan, walaupun tidak pernah ditanggapi. Jadi langkah yang pertama, karena kita ini hanya sebagai staf Pak ya, langkah pertama yang mungkin sudah Bapak lakukan, Bapak sudah melaporkan benar begitu kepada atasan Pak ya. Dan sudah meminta untuk ada laporannya. Ya, apakah itu sudah dilaksanakan Pak kemarin-kemarin? Belum. Kalau laporannya sudah dilaksanakan, cuman untuk apa istilahnya tanggapan positifnya mungkin solusinya belum. Apakah mungkin Pak Nuris berniat untuk maju lagi ke kepala sekolah
untuk merealisasikan langkah-langkah dari Pak Nuris itu? Sebenarnya saya seharusnya Mbak Fahmi, cuman karena saya sudah alhamdulillah sudah ini kan ceritanya cerita di swasta ya Mbak Fahmi ya. Mohon maaf, jadi sekolah sebelumnya. Jadi karena saya berada di sini, jadi tupoksinya lebih minimalisir. Saya sebenarnya kasihan sama penerus saya yang di sana. Benar, iya. Gitu. Saya cuma sekarang ini cuma mengadain pendekatan persuasif kepada guru pengganti saya yang di sana itu dengan cara ya sabar. Terus bagaimana caranya kamu harus meminimalisir resiko. Seperti itu. Apa kira-kira yang bisa Pak Nuris lakukan untuk ikut meminimalisir resiko tersebut? Untuk saat ini belum. Saya jujur tidak mau saat ini tidak mau jauh lebih dalam. Nah, sekarang yang ingin saya lakukan adalah bagaimana caranya saya dari modal tersebut, masalah tersebut, saya terapkan yang ke sini. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi hal yang seperti itu lagi ke saya. Gitu. Jujur, ketika masalah itu terjadi dulu Bang ya, jadi ketika di pojokan seperti itu, saya sakit, saya sampai kepikiran gitu. Jadi apa ya, larinya ke fisik akhirnya. Jadi ya sudah, saya berusaha cuek aja. Tapi tetap aja itu pernah terjadi. Dan apakah sudah terjadi di sekolah sekarang ini? Alhamdulillah belum. Belum ya. Mudah-mudahan jangan pernah. Jadi waktu itu Pak Nuris juga sempat melaporkan ke kepala sekolah dan ada tanggapan ya? Belum. Saya bilang belum. Belum ada tanggapan. Belum ada reaksi lebih lanjut. Kalau begitu, apabila berada dalam kondisi tersebut, Pak Nuris, kira-kira Pak Nuris butuh bantuan dari pihak lain atau tidak? Saat ini perlu. Bantuan yang paling utama adalah keluarga saya. Yang paling bisa menguatkan saya. Oke, dalam menghadapi masalah itu ya. Ya, tapi saya setiap kali ada masalah itu saya nggak pernah mengukur dengan kemampuan saya pribadi, Bang. Jadi ya alhamdulillah ya dapat teori juga agama. Jadi ya masalah itu kecil, Allahku yang besar gitu. Jadi bukan saya yang hebat, tapi Allah lah yang yakin kalau ya saya mampu menghadapi masalah itu. Kan memang Allah ngasih masalah ke orang kan karena dia kuat. Kayak istilahnya Allah tuh yakin kalau orang itu bisa menghadapi itu. Benar katanya. Berarti ini sosial emosionalnya sudah bagus. Jadi Pak Nuris, alhamdulillah kalau bisa saya simpulkan Pak Nuris, tadi tujuan kita sharing di sini adalah Pak Nuris ingin sharing ya tentang masalah Pak Nuris, di mana guru TIK ini terkadang dikambing hitamkan terhadap kerusakan-kerusakan lab komputer. Itu adalah masalah yang pernah Pak Nuris alami beberapa tahun yang lalu, benar ya, di kondisi tersebut. Namun alhamdulillah Pak Nuris bisa menyelesaikannya dengan cara apa saja tadi, kalau saya boleh tahu? Mengambil hikmah. Apa yang pertama tadi ya, mengkomunikasikan, benar. Lebih awal daripada dengar dari orang lain. Jadi sehingga saya bisa meminimalisir dampak negatifnya. Yang nomor dua, meminta tolong untuk diadakan laporan. Walaupun belum ditanggapi. Jangan lupa yang ketiga tadi Pak Nuris membutuhkan dukungan dari keluarga ya, sehingga bisa menghadapi masalah itu dengan baik dan alhamdulillah sudah selesai ya. Ya, siap. Apa harapan kedepannya nih Pak Nuris untuk sekolah ini? Harapan kedepannya kalau secara prinsip ya hal-hal tersebut sebenarnya saya mau meminta tolong sugestinya Bu Afni, cuman yang saya pribadi tiap menghadapi sesuatu itu pasti diambil hikmahnya saja. Kalau dipikirin masalahnya berat, jadi saya tinggal hikmahnya aja. Jadi kalau ini berat, jujur gini, saya dapat wejangan dari guru saya waktu itu bilangnya gini, kalau sesuatu sudah terjadi buruk sekalipun menurut manusia, itu baik menurut Allah katanya. Jadi saya dulu waktu saya punya utang ke bank punya utang di Malang nyicil 138 itu kita gitu kan kiai saya kan punya utang kiai, sekarang saya harus bayar pakai apa kalau itu. Itu terjadi sama kamu, iya sudah terjadi kiai, ini harus saya hadapi masalah ini, keuangan ini.
waktu di Malang. Kiai itu jawabnya gitu. Kalau itu sudah terjadi buruk sekali menurut kamu katanya, itu baik menurut Allah. Katanya gitu. Benar sekali ya. Terima kasih Pak Nuris ya ilmunya. Ya saya masuki mustamar ya. Oke, monggo. Jadi itu memang benar-benar dipegang ya oleh Pak Nuris, artinya dawuh dari Kiai tadi, masalah apapun yang terjadi pada diri kita seburuk apapun itu, maka itu adalah yang terbaik menurut Allah. Menurut Allah. Iya gitu katanya. Siap. Alhamdulillah bisa meredakan emosi sendiri Pak Nuris ya. Ya, jadi harapannya mungkin Pak Nuris pada sekolah di sini semoga tidak terjadi lagi seperti yang waktu di swasta. Benar begitu Pak ya? Siap. Ya. Insya Allah saya yakin dengan kompetensi Pak Nuris yang luar biasa, dengan berkoneksi atau misalkan dengan komunikasi dengan jajaran kepala sekolah, kurikulum yang baik, atau bahkan mungkin nanti kita ada laboran, mungkin akan mewujudkan sekolah kita lebih terkondusif, lebih terstruktur. Sehingga Bapak juga fokus mengajar TIK, kemudian laborannya bisa untuk menjaga pelajaran Pak Nuris di sekolah swasta waktu itu. Semoga masalah tersebut bisa dijadikan pelajaran dan diambil hikmahnya untuk bisa diterapkan di sekolah kita. Ya, terima kasih Bu Afni. Terima kasih banyak Pak Nuris atas kepercayaannya terhadap saya untuk kita bisa berbagi cerita tentang masalah Pak Nuris. Ya, siap, saya jadi plong ini. Bagaimana perasaan Pak Nuris? Ini saya bisa pamit dulu. Terima kasih, ya terima kasih Pak Nuris, ya. Ya siap, saya siap. Saya menilai. Okay. Nah, ini benar. Ada beberapa catatan nih, ya, siap. Tadi luar biasa ini. Kapan duet maut, kuncinya keren, masalahnya keren, plus sama coachnya juga keren. Nah, ini yang tadi topiknya tentang ini ya, ada masalah tentang jika ada kerusakan itu mesti guru TIK yang jadi hitamkan, iya benar. Kasihan ya, manusia. Padahal dia manusia bukan kambing. Apalagi kambing hitam. Padahal dia ada hitam, yang cocok lebih baik saya yang kambing hitam. Benar. Jenggot sudah mendukung. Oke, jadi tujuannya itu sudah fix, dan tadi pengambilan angle-nya Bu Afni itu bagus tadi. Diratakan dulu ceritanya, kemudian alur tirtanya mulai dari tujuan sampai ke identifikasi sampai di kegiatan intinya itu keren. Saya catat tadi ini langkah-langkahnya, pertanyaan-pertanyaannya, ini saya akan screenshot nanti. Yang pertama adalah sudah dilaksanakan apa belum itu. Jadi pengambilan kesimpulannya itu bukan dari Bu Afni tapi dari Pak Nuris. Kemudian realisasinya, tujuannya ke depan, sampai yang terakhir tadi kalau tidak salah tentang apa ini? Tentang apa tadi Bu Afni ini? Aduh, catatannya. Oh, pancingannya tadi juga bagus. Yang pas terakhir tadi mancing sampai akhirnya Pak Nuris keluar cerita yang baru tentang yang memotivasi dia dalam menghadapi masalahnya. Itu motivasi intrinsik banget gitu. Itu yang mahal tadi di percakapan yang tadi. Tentang tindak lanjutnya sudah tadi. Jadi refleksi saya jadi seperti itu, sudah bagus. Alur tirtanya juga apa ya, runut banget tadi karena pancingannya bagus dan pertanyaannya juga tadi bagus. Untuk realisasi sudah apa belum, tujuan ke depan tuh sangat menginspirasi saya ke depan untuk bisa jadi coach yang bagus seperti Bu Afni. Saran saya adalah yang pertama tadi, kekurangannya adalah percakapannya kurang lama. Seandainya lebih lama lagi itu mungkin akan terbuka semua. Karena pancingannya luar biasa, jujur luar biasa. Saya sampai diem itu bukan karena tidak memperhatikan, atau tadi saya nguap-nguap itu cuma acting saja biar Pak Nuris itu tidak apa ya, merasa kalau lagi dihipnotis nih sama Bu Afni.
Memang alur Tirta itu luar Hebat biasa. sekali Hebat alur sekali, Tirta ya. memang. Keren. Yang paling hebat berarti ini BBGP. Iya, BBGP bikin ini ya. Jadi terima kasih Bu Afni sekali lagi sudah Sama-sama, memberikan terima kasih. inspirasinya hari ini. Saya di sini sebagai observer sangat bangga sekali punya rekan-rekan sejawat yang luar biasa. Dan saya harapkan saya bisa sehebat itu. Insya Allah lebih hebat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abdullah dan Afni Laili Hidayah dan Nuris belakang Ubat. Spensaga. Saga. I am possible.